Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrari fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu ma masastu dibajan wala hariran aliyana kafihi wala syamamtu raihatan qattu atyaba min raihati sallallahu alaihi wasallam. Ma masastu ora taun demek sapa ingsun. Ma masastu ora taun demek sapa ingsun. Dibajan ing sutra, dibajan ing sutra, wala hariron lan ora taun demek ing sutra, wala hariron lan ora taun demek ing sutra, aliyana kang luwih alus, aliyana kang luwih alus mingkafihi tinimbang epe-epe Kanjeng Nabi, mingkafihi tinimbang epe-epe Kanjeng Nabi, wala syamamtu lan ora ngambung sapa ingsun, wala syamamtu lan ora ngambung sapa ingsun raihatan ing ambu, raihatan ing ambu qattu babar bisa atyaba kang luwih wangi, atyaba kang luwih wangi bin raihati tinimbang ambune Kanjeng Nabi, bin raihati tinimbang ambune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min khasaisi lan iku setengah saking pira-pira keistimewaane Kanjeng Nabi, lan iku setengah saking pira-pira keistimewaane Kanjeng Nabi, nutkul jamadati utawi oleh ngucap benda mati utawa perkara kang mati. Nutkul jamadati utawi oleh ngucap perkara kang mati, ngucap lahu maring Kanjeng Nabi, lahu Kanjeng Nabi wa qissatu haninil jid'i lan ceritane ngerenge gelugu kurma, lan ceritane ngerenge gelugu kurma, lan ceritane ngerenge gelugu kurma, lan ceritane ngerenge gelugu kurma. Wa utiya lan den sowane Kanjeng Nabi sapa Kanjeng Nabi bisa biyen kelawan anak cilik, kelawan bocah cilik, bisa biyen kelawan bocah cilik, lam yatakallam kang durung bisa ngomong sapa sabiyen, lam yatakallam kang durung bisa ngomong sapa sabiyen. Faqala moko tau sapa Kanjeng Nabi lahu maring sabiyin, faqala moko tau sapa Kanjeng Nabi lahu maring sabiyin, man ana man iku sapa ana utawi ingsun, man iku sapa ana utawi ingsun. Faqala mongko tau mongko jawab sapa sabiyin, faqala mongko jawab sapa sabiyin, anta utawi panjenengan iku Rasulullahi utusane Gusti Allah. Anta utawi panjenengan iku Rasulullahi utusane Gusti Allah. Walam yatakallam lan ora guneman sapa sabiyen, walam yatakallam lan ora guneman sapa sabiyen ba'du ing dalem sakwise, ba'du ing dalem sakwise faqala anta Rasulullah,
ba'du ing dalam sakwise faqala anta Rasulullah hatta syabba ing hatta syabba sehingga gede sapa sabiyin hatta syabba sehingga gede sapa sabiyin. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an dawuh ma masastu tibajan wala hariron aliyana min kafihi. Saya tidak pernah menyentuh sutra yang lebih halus min kafihi daripada telapak tangannya Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi niku salah satu cirinya niku adalah beliau telapak tangannya atau kulitnya niku sangat halus, lebih halus daripada sutra. Niku khususiyahnya Kanjeng Nabi. Wala syamamtu raihatan qad atyaba min raihatihi. Dan saya tidak pernah mencium atau tidak pernah menghirup bau yang harum yang lebih harum daripada baunya Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi niku aromanya niku harum, kemudian tangannya ketika orang-orang salaman dengan Kanjeng Nabi niku lebih halus daripada sutra. Niku dawuhnya sahabat Anas bin Malik. Kemudian juga wa min khasaisihi nutkul jabadati lahu wa qissatu hanilil jid'i. Salah satu dari khususiyahnya Kanjeng Nabi yang termasuk dari mukjizatnya Kanjeng Nabi itu adalah nutkul jamadat. Benda-benda mati, barang-barang mati itu bisa berbicara kepada Kanjeng Nabi. Dan artinya niki dilihat oleh sahabatnya. Jadi benda-benda mati bukan hanya hewan. Kalau hewan kan sih ada bunyinya, sih hidup, sih ada nafasnya, sih ada gerakannya. Tapi ini benda-benda mati itu juga pernah berbicara atau diajak bicara oleh Kanjeng Nabi. Salah satu hadis niku mengatakan yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kunna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Kami pernah bersama dengan Rasulullah di safarin, artinya di dalam perjalanan. Faqala alma, kemudian air sisa air perbekalan itu sedikit. Faqala utlubu fudlatan min ma'in. Carilah banyu-banyu air-air yang lebih. Artinya air-air yang tidak digunakan orang lain, air yang memang digunakan untuk minum. Kalau masih digunakan orang lain juga boleh. Jadi fudlata minal ma', carilah air-air lebih. Faja'u bi'ina'in fihi ma'un qalilun. Kemudian Kanjeng Nabi sahabat itu datang kepada Kanjeng Nabi dengan membawa wadah yang di situ ada airnya tapi sedikit. Fa'adkhala yadahu fil ina. Kemudian Kanjeng Nabi niku memasukkan tangan beliau ke wadah tadi. Summa qala hayya 'alat tahur al mubarak wal barakah minallah. Artinya marilah menuju kepada kesucian yang dibarokai oleh Gusti Allah. Falaqad ra'aitul ma' yamba'u min baini asabihi min baini asabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa laqad kunna nasma'u tasbihat ta'am wa huwa yukalu. Kemudian air yang sedikit itu menjadi banyak. Artinya Pak, dari tangannya Kanjeng Nabi itu nyumber air. Jadi para sahabat itu masih ikhtiar, masih usaha untuk mencari air tapi mendapatkan sedikit. Nah, karena mendapatkan sedikit nggak cukup. Nah, Kanjeng Nabi memasukkan tangan beliau ke wadah tadi dan air niku tambah banyak. Artinya airnya niku nyumber dari dari jari-jarinya Kanjeng Nabi. Kemudian walaqad kunna nasma'u tasbihat ta'am wa huwa yukalu.
Kemudian kami juga mendengar tasbihnya makanan yang sedang dimakan. Jadi pada saat itu Kanjeng Nabi niku makan. Nah, di situ makanan itu bisa mengucapkan tasbih dan didengar oleh sahabat-sahabat. Itu salah satu mukjizatnya Kanjeng Nabi. Kemudian salah satu mukjizatnya Kanjeng Nabi tentang jamadat atau benda-benda mati yang berbicara kepada Kanjeng Nabi niku diriwayatkan oleh Jabir bin Samurah. Kanjeng Nabi niki tahu sendiri. Ini la'rifu hajaran bima kata kana yusallimu alayya qabla an ub'asa. Ini la'rifu al-an. Saya mengetahui sebuah batu di Mekah. Entah ini Hajar Aswad atau bukan. Sebuah batu di Mekah yang ketika saya bertemu dengan batu tersebut, melewati batu tersebut, itu mesti mengucapkan salam kepada saya. Ini kudanya Kanjeng Nabi sebelum Kanjeng Nabi diangkat menjadi Nabi. Jadi ketika Nabi lewat dulu, ketika beliau belum diangkat menjadi Nabi, itu ada batu yang ketika bertemu dengan Kanjeng Nabi itu mesti mengucapkan salam kalau Kanjeng Nabi lewat. Nah, baru Kanjeng Nabi ini la'arifu al-an, dan saya mengetahui batu itu sekarang. Artinya dulu Kanjeng Nabi gak ngerti loh kok ada yang salam assalamualaikum. Baru setelah Kanjeng Nabi diangkat menjadi Nabi, kemudian ngerti Islam itu seperti apa, ngerti kalau Kanjeng Nabi niku diberi mukjizat, barulah Kanjeng Nabi paham kenapa batu saja itu uluk salam kepada Kanjeng Nabi. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga dawuh kuntum an-nabi sallallahu alaihi wasallam bima kata fa kharajna fi ba'di nawahi famastaqbalahu jabalun wala syajarun illa wa huwa yaqulu assalamu alayka ya Rasulullah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah mengikuti Kanjeng Nabi di beberapa perjalanan. Nah, gunung, kemudian pohon-pohon ketika berpapasan dengan Kanjeng Nabi, ketika Kanjeng Nabi lewat, itu mesti uluk salam, dan itu didengar oleh Sayyidina Ali. Niki cerita dari Sayyidina Ali sendiri. Jadi jamadat, kalau Nabi Sulaiman kan semua makhluk hidup itu yang seperti halnya jin, hewan, setan, itu kan berbicara kepada Nabi Sulaiman. Kalau Kanjeng Nabi enggak, bahkan jamadat, sesuatu yang seakan nggak punya ruh itu bisa berbicara kepada Kanjeng Nabi dan disaksikan oleh malaikatnya. Kemudian disaksikan oleh sahabatnya. Wa qissatu haninil jidhi, rintihan pelepah batang kurma. Kanjeng Nabi dulu itu ketika khutbah itu mesti bersandar pada batang kurma. Jadi ada kurma, pohon kurma. Nah, itu Kanjeng Nabi bersandar. Setelah beberapa lama ada seorang wanita yang nawarin kepada Kanjeng Nabi, wahai Kanjeng Nabi, saya punya anak tukang kayu, katakanlah mebel. Dia itu bisa membuat mimbar kepada panjenengan, membuatkan mimbar panjenengan. Kalau panjenengan mau, biar anak saya membuatkan mimbar. Nah, kemudian Kanjeng Nabi, terserah panjenengan. Setelah itu dibuatkan mimbar oleh anaknya wanita tadi. Setelah jadi, Kanjeng Nabi khutbah di mimbar tersebut. Lalu itu ada suara keras. Ada suara keras seperti anak kecil yang menangis keras. Nah, sahabat saat itu, penduduk saat itu dengar semua dan bingung, ada apa ini? Ada suara keras tapi gak ada wujudnya. Nah, setelah itu Kanjeng Nabi niku mendatangi pohon kurma tadi. Nah, pohon kurma tadi kemudian dielus-elus oleh Kanjeng Nabi, dan ternyata suara itu dari pohon kurma itu. Kenapa kok seperti itu? Pohon kurma itu merasa kecewa karena Kanjeng Nabi sekarang ketika khutbah berada di mimbar, bukan menyandarkan diri pada pohon itu. Jadi nangis, tidak mau ditinggalkan oleh Kanjeng Nabi meskipun Kanjeng Nabi saya di situ. Jadi nggak mau, karena dulu telah lama menjadi sandaran Kanjeng Nabi ketika khutbah.
Ketika ada mimbar, Kanjeng Nabi duduk di berdiri di mimbar yang baru. Loh, niku nangis. Gelo. Sekarang Kanjeng Nabi tidak bersandar pada saya lagi. Lu nangisnya niku sampai didengar manusia biasa. Nah, kemudian setelah dielus-elus oleh Kanjeng Nabi, kemudian diam. Nangisnya diam. Lah Kanjeng Nabi setelah itu dawuh, seandainya saya tidak mendatangi pohon kurma itu, niscaya dia akan menangis sampai hari kiamat. Saking sedihnya tidak lagi menjadi sandaran Kanjeng Nabi ketika khutbah. Tuh, niku napa mukjizatnya Kanjeng Nabi. Jadi didengar oleh para sahabatnya. Jamadat, pohon saja itu tidak mau jauh dari Kanjeng Nabi. Pohon itu kan gak punya akal. Pohon itu ya katakanlah pohon itu gak pernah ngaji. Pohon itu juga ngerti rukun iman apa, rukun Islam apa, yang penting dia diciptakan oleh Allah dan Nabi Muhammad itu adalah nabinya Gusti Allah. Gak ngerti yang lain. Itu tidak mau jauh dari Kanjeng Nabi. Merasa sedih ketika Kanjeng Nabi tidak lagi menjadikan ia sandaran ketika khutbah. Saking cintanya kepada Kanjeng Nabi sampai seperti itu. Itu jamadat. Jamadat itu benda-benda mati, artinya yang tidak bisa bicara. Nah, bagaimana lagi dengan kita nih yang punya akal, yang sudah ngerti Kanjeng Nabi mukjizatnya seperti apa. Kemudian salah satunya utiya bisabin lam yatakallam faqalahu man ana faqala anta Rasulullah. Dalam salah satu cerita hadis, dalam satu hadis dikatakan ada orang, katakanlah ini bukan orang Islam, entah Yahudi atau Nasrani. Ada sebuah hadis yang menceritakan ada seorang yang membawa anak kecil yang belum bisa bicara, memang belum waktunya bicara. Kemudian orang tuanya itu nggak percaya kalau Kanjeng Nabi itu nabi, sampai mengatakan seperti ini, kalau anak ini bicara baru saya percaya kepada kamu. Nah, kemudian Kanjeng Nabi itu mendatangi atau mendekati anak kecil tersebut, kemudian tanya kepada anak tersebut, wahai anak kecil, man ana, siapa saya? Nah, dia menjawab bahwa panjenengan adalah utusannya Gusti Allah. Setelah itu orang tuanya itu percaya kepada Kanjeng Nabi. Setelah mengatakan seperti itu, dia tidak lagi bicara. Artinya dia hanya bisa bicara ketika ditanya oleh Kanjeng Nabi. Itu salah satu mukjizatnya Kanjeng Nabi. Ketika ditanya Kanjeng Nabi jawab. Setelah itu juga bisa bicara lagi. Nah, itu salah satu mukjizatnya Kanjeng Nabi, anak kecil yang bisa berbicara dan menyaksikan Kanjeng Nabi. Gitu. Tapi ini meskipun hadisnya banyak diperselisihkan, gitu. Ada yang mengatakan dhaif, bahkan ada yang mengatakan maudhu, bukan hadis. Ada yang mengatakan gharib. Tapi tetap kita masukkan saja karena ini masih mungkin, gitu. Masih mungkin itu adalah mukjizatnya Kanjeng Nabi, tetap kita masukkan dalam khususiyahnya Kanjeng Nabi. Wa ma lan
Wa ma insyikakul qamari lan sigari rembulan. Wa ma insyikakul qamari lan sigari rembulan lahu maring Kanjeng Nabi. Iki dalam keterangannya hakata fi nuskhatil maujudah wa la'allahu bi ghairi dima wallahu alam. Jadi dalam naskah atau tulisan aslinya memang wa ma insyikakul qamar, tapi ma ini enggak ada fungsinya, tambah bingungin nanti. Wal allahu bi ghairi lahdilam, yang mungkin saja ini enggak pakai lam, ini kata yang catatan kaki di bawah ini kok. Jadi ya tetap dibaca aja, tapi kalau di mana ya enggak usah. Wa ma insyikakul qamari lan sigari rembulan, makanya enggak usah dimanain. Wa ma insyikakul qamari lan sigari rembulan. Kemudian berarti ini maknya napa mazaidah, bukan mazaidah. Niki maknya memang ada di dalam tulisan asli. Kita buang enggak enak. Nggih. Maknya ada di dalam tulisan asli penulis, tapi ketika dimaknai maknya malah tambah ruwet, tambah gak bisa dipaham. Kemudian berarti ini mazaidah, bukan mazaidah, bukan. Ya katalah entah itu ketika nulis penulisnya niku nggak sadar, nggak sadar atau karena apa, tetap dimasukkan dalam kitab khosoisnya. Ini termasuk dalam tulisan kitab khosois, tapi gak usah dimaknai. Seperti kitab niku, kitab Manaqib Jawahirul Ma'ani. Kalau sampai yang baca kan Lujainidani. Yang sampai baca itu Lujainidani, bukan Nurul Burhan. Nurul Burhannya yang Jawanya di bawahnya itu. Paham ya? Jadi di Manaqib itu kan biasanya sampai baca yang Arab itu namanya Lujainidani. Yang bawahnya yang Jawa itu namanya Nurul Burhan. Sampai yang baca yang Jawa apa yang Arab? Yang Arab. Berarti Lujainidani. Tapi karena sudah kadung besar namanya Nurul Burhan, ya itu aja gak apa-apa. Ya, sudah kadung. Itu nama kitab penerjemahnya, kitab terjemahnya, bukan kitab aslinya. Nah, kalau dalam kitab Lujainidani niku secara keseluruhan tata bahasanya bagus. Nah, kalau di dalam kitab Jawahirul Ma'ani, kitab Jawahirul Ma'ani niki karangannya Kiai Johari Umar Pasuruan niku. Napa bukan kiai-kiai salaf dulu, bukan, tapi kiai-kiai yang akhir-akhir niki. Sekarang penerusnya niku putranya ya masih muda, Kiai Ahli Khazin. Nah, dalam kitab Lujainidani, dalam kitab Jawahirul Ma'ani itu terjadi banyak kesalahan kosakata secara nahwiyah. Memang putranya sendiri ketika mengijazahkan mengatakan seperti itu. Di sini banyak yang salah. Ya, memang banyak yang salah secara nahwiyah, banyak. Nah, akan tetapi itu tidak langsung kita nahwukan dengan benar. Tidak, nggak bisa seperti itu. Itu kalau orang nulis yang kitab-kitab keramat, kitab-kitab manaqib, orang yang nulis atau kiai-kiai yang nulis niku memang biasanya dalam keadaan entah nggak sadar atau apa, itu tidak bisa kita gambarkan. Kemudian ketika kita baca, umpama sampean bisa nahu, oh ini salah, oh kiai ini nggak bisa nahu, bukan. Tetap kiainya ngerti, cuma memang tulisannya seperti itu. Dalam pembahasan kitab Al-Aisui, Al-Aisui adalah pengikutnya Rabi Isa. Itu beberapa orang memperdebatkan ini yang benar Isawiyun atau Aisuin. Aisuyu. Kalau pengikutnya Nabi Isa itu lebih benar kepada lafaz Isawiyun. Tapi kok dibaca Aisuyu? 5 kata Aisuyu diulangi dengan harokat yang sama. Umpama beliau ngerti yang benar, kan nanti ada satu yang nggak sama atau cuma satu yang salah. Jadi memang banyak di situ. Nah, kemudian didauhkan oleh Gus Ali Khazini, kalau sampean ngerti nahu, memang pakar nahu, dirubah nggak masalah secara nahwiyah. Kemudian tidak dirubah nggak masalah. Baca seperti ini. Meskipun salah secara nahu. Kenapa? Karena dulu pengarangnya Kiai Johari Umar itu ketika ngarang Jawahirul Ma'ani,
ngerti beliau ketika sudah selesai, lo ngerti kok banyak yang salah. Ketika sudah ditulis semuanya, sudah khatam, beliau ngerti kalau banyak kata-kata yang salah, mau diralat. Loh, ketika mau meralat itu mesti ada aja cobaan. Entah mau nopo, ada cobaan gini, ada gini, daunnya Ki Ali Khosin seperti itu. Setelah itu nggak jadi diralat, dibiarkan seperti itu. Sekali lagi, bukan berarti pengarangnya nggak ngerti nahwu, bukan, orang alim. Meskipun sebelumnya menurut cerita beliau adalah Wahabi, tapi karena sudah didawai oleh Mbah Hamid, kamu nanti akan seperti ini. Jadi sudah dibaca oleh Mbah Hamid, meskipun ngikuti Wahabi, kemudian beliau berbalik menjadi Ahlus Sunnah, katakanlah NU kental, bahkan mengarang manakib. Ngarang manakibnya bukan ngarang-ngarang langsung ngarang, enggak. Ketika beliau ziarah di makamnya Pujuk Sara, sebelahnya Mbah Khalil yang agak jauh niku, di baratnya niku. Nah, di situ beliau ditemui, entah apa pujuknya, langsung ditemui oleh seorang, disuruh ngarang yang namanya manakib. Kemudian beliau namai manakib itu dengan Jawahirul Ma'ani, lebih tipis dari Lujainidan ini. Nah, kalau orang yang ngerti nahwu barusan, wah ini salah kiai ini. Saya ngerti kok, ngerti nahwu kok. Baca lagi, kok salah banyak kiai, berarti gak ngerti nahwu. Saya itu ngerti nahwu. Baca lagi. Sampean itu ngertinya barusan. Beliau itu sudah ngerti puluhan tahun yang lalu. Artinya apa? Meskipun banyak kesalahan, bukan berarti beliau tidak paham. Tetap beliau secara nahwu ini ngerti nahwu, tapi memang begitulah tulisannya. Mungkin di situ ada sirinya. Sirinya di situ. Seperti halnya ada santri niku ketika baca makna itu membaca seperti yang kiainya baca. Kalau di pelosok niku sudah umum. Jadi semuanya dimaknai, utawi sangke niku semuanya dimaknai persis seperti kiainya yang baca. Jadi tidak ada nggak ada kitab-kitab, meskipun yang alim-alim niku, kalau kita kan cuma manai utawi iku tok. Artinya enggak ngatasi. Kalau di sana tuh utawi ditulis utawi, iku ditulis iku, bukan rujuknya tok. Banyak yang masih seperti itu, ingin membaca kitab dan maknanya persis seperti kiainya. Bahkan ada salah satu ketika itu maknanya salah. Maknanya salah niki diceritakan Bayai Abdul Karim Lirboyo. Nah, kemudian setelah itu ada salah satu santri yang ini yang agak paham, yang ngerti, ini kok seperti ini, cara bacanya kok seperti ini. Nah, langsung beliau mengatakan, meskipun nggak bicara keras anaknya, cuma dalam hati, kiai saya dulu bacanya seperti itu, Mbah Khalil dulu bacanya seperti itu. Nah, niku sirinya seperti itu. Tapi harus ngerti dulu, artinya gurunya itu paham, bukan gurunya nggak paham nahwu. Guru saya itu karomah, kenapa kalau baca salah-salah? Yang tak ngerti nahwu, ini kok cakramat. Dibilang kita ngikuti guru, katakanlah yang punya kelebihan itu, kalau semua syariatnya, nahwunya, fikihnya sudah selesai, sudah paham. Kalau ada kesalahan sedikit, kita ikuti kesalahan itu, bukan salah syariat, bukan cuma harokat atau mana, kita ikuti seperti itu. Jangan nanti kita menyalahkan. Kita itu baru nahwunya baru paham, tapi beliau sudah sangat ngelontok. Kecuali kalau nggak tahu sama sekali gurunya, badan, itu guru keramat, kenapa bacanya salah-salah semua, berikan keramat kan tak tahu juga. Nah pun, jadi banyak dari kitab-kitab yang memang seperti itu. Seperti ini kita nggak usah coret, jangan coret sul adab, apalagi dalam taklim nggak bisa salah
silang, sret, kemudian tengkorak. Oh ini enggak dibaca, ini mati ini. Enggak boleh digaris atau dilingkari. Ini tetap kita baca, sekali lagi khusus yang ini ya. Kita baca, kemudian makna tidak usah. Makna tidak usah. Iktarabat parak, iktarabat parak opo as-saatu kiamat. Wan syakkolan wesigar opo al-qamaru rembulan. Wan syakkolan wesigar opo al-qamaru rembulan. Wa huwa utawi insyikakul qamar fi sahih ing dalam hadis sahih. Fi sahih ing dalam hadis sahih. Iku fi sahih dalam hadis sahih min turukin saking pira-pira riwayat, min turukin saking pira-pira riwayat madhkuratin kang den tutur apa turukin. Wa tahulan paring ing Kanjeng Nabi sapa Allah Gusti Allah taala al-Kautsar ing telaga Kautsar. Al-Kautsar ing telaga Kautsar. Kala ta sapa Allah taala inna a'tainaka al-Kautsar. Inna sa'tamna ingsun iku a'tainaka paring sapa ingsun ing sira Kanjeng Nabi. Iku a'tainaka paring sapa ingsun ing sira Kanjeng Nabi al-Kautsar ing telaga Kautsar. Wa tahulan paring sapa Allah ing Kanjeng Nabi. Wa tahulan paring sapa Allah ing Kanjeng Nabi Lailatul Qadri ing Lailatul Qadar. Qala ta sapa Allah taala inna anzalnahu fi Lailatul Qadri. Inna sak temene kita, sak temen ingsun iku anzalnahu nurunaken sapa ingsun ing Al-Qur'an. Iku anzalnahu nurunaken sapa ingsun ing Al-Qur'an fi Lailatul Qadri ing dalem wengi kang agung. Fi Lailatul Qadri ing dalem wengi kang agung. Wa kalamulan gunemi ing Kanjeng Nabi. Wa kalamulan gunemi ing Kanjeng Nabi apa al-dhabu nyambik. Apa al-dhabu nyambik fi hadisin, nyambik itu biawak. Apa al-dhabu nyambik fi hadisin dalam hadis rawahu kang riwayataken ing hadis sapa al-Hakim Imam Hakim. Rawahu kang riwayataken ing hadis sapa al-Hakim Imam Hakim. Nah, kemudian salah satu mukjizatnya Kanjeng Nabi adalah insyikakul qamar. Rembulan itu bisa terbelah. Orang musyrik itu tidak menemui kelemahannya Kanjeng Nabi. Jadi untuk melemahkan Kanjeng Nabi dalam segi kenabian, orang musyrik tidak punya jalan. Nah, kemudian setelah itu mereka berkumpul, kemudian datang kepada Kanjeng Nabi, minta agar rembulan pada malam itu dibelah. Jadi nggak nanggung-nanggung. Tantangan dari orang musyrik itu nggak nanggung-nanggung. Langsung minta supaya rembulan itu terbelah. Nah, kemudian Kanjeng Nabi membelah rembulan itu. Kanjeng Nabi membelah napa rembulan tersebut. Nah, kemudian setelah terbelah, itu memang terlihat jelas. Terlihat jelas bahwa bulan itu terbelah. Kemudian orang-orang musyrik itu masih belum percaya. Namanya sudah tertutup. Mukjizat seperti apapun, kalau hidayah belum diturunkan oleh Gusti Allah, mereka tetap tidak mengakui. Kenapa mereka mengatakan ini adalah sihir? Muhammad membuat sihir. Apa yang dilakukan dia yaitu membelah bulan itu adalah sihir. Sihir itu hanya hayalan, kata kenapa seperti itu? Dia mensihir kami. Seakan-akan kami melihat kalau bulan itu terbelah. Nah, setelah kejadian tersebut ditanyakan ke beberapa orang yang tidak di situ, artinya di tempat dimanapun itu memang melihat kalau pada saat itu malam tersebut bulan itu terbelah menjadi dua. Artinya bukan sihir. Kalau sihir itu membuat orang itu melihat kalau bulan itu terbelah. Jadi yang ada di situ dok, yang lain enggak.
Seperti orang kena sihir, takut ke ini, takut ke ini. Loh, itu yang melihat cuma dia toh, orang lain enggak. Itu apa? Itu namanya sihir. Umpama sampean di mahabbah cewek umpama. Sampean di mahabbah cewek. Loh, sampean yang tertarik, yang melihat dengan dengan hati senang, dengan hati cinta itu cuma sampean toh, yang lain enggak. Umpama bedel. Jadi yang merasakan itu cuma sampean tok, melihat oh ini kok cantik sekali, kok gini, kok gini. Itu cuma sampean tok, yang lain enggak. Kalau Kanjeng Nabi enggak, ketika membelah bulan tersebut bukan hanya orang kafir yang nantang Kanjeng Nabi, bukan. Tapi semua orang, bahkan dimanapun, umpama melihat bulan pada saat itu, memang dia melihat, mereka melihat kalau bulan itu memang benar-benar terbelah. Itu mukjizatnya Kanjeng Nabi. Jadi mudah bagi Kanjeng Nabi untuk membelah bulan. Sampai membawamu ke bulan, gombal. Kemudian lagi Kanjeng Nabi diberi yang namanya Telaga Al-Kautsar. Kanjeng Nabi diberi namanya Telaga Al-Kautsar. Tahunya beliau, Zaka nahrun a'tani iyyahu rabbi, itu adalah bengawan, apa namanya, sungai atau telaga yang diberikan Allah kepadaku. Niku Al-Kautsar. Kemudian Kanjeng Nabi diberi juga Lailatul Qadar. Karena Kanjeng Nabi ya mesti ngerti Lailatul Qadar. Wong malaikat ngerti. Apa turunnya malaikat ngerti, berarti ngerti Kanjeng Nabi itu kalau Lailatul Qadar itu ada. Jadi hari ini itu Kanjeng Nabi mesti ngerti. Para wali pun ya banyak seperti itu. Para wali itu ketika sudah menjadi wali, itu mesti ketika Lailatul Qadar itu mesti mendapatkan Lailatul Qadar. Banyak wali-wali yang seperti itu. Artinya wali-wali yang memang mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, kemudian gini, Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kecuali Lailatul Qadar. Paham? 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya, gitu loh. Paham? 1000 bulan itu berapa tahun? 83. Sudah ngitung? Yang ngerti dari daunnya Gus Maulana itu barang ya. 83 tahun itu minus Lailatul Qadar. Jadi 1000 bulan Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Kenapa kok dinamai Al-Qadar? Qadar itu keagungan, pangkat nih. Jadi diberikan oleh Allah, kemudian balasannya juga besar, diberikan kepada umatnya Kanjeng Nabi. Itu namanya Lailatul Qadar, itu pangkat atau keagungan. Nah, berbicara bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan atau lebih banyak dari 83 tahun, yang 83 tahun itu tidak ada Lailatul Qadarnya. Bukan Lailatul Qadarnya bukan 83 tahun seperti biasa, enggak. Umpama Lailatul Qadar saat ini itu lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun setelahnya atau sebelumnya. Lah, tahun besok kan ada Lailatul Qadar juga. Besoknya lagi ada Lailatul Qadar juga. Berarti lebih baik dari 83 tahun. Di situ ada 83 Lailatul Qadar. Ya nggak bisa. Jadi 83 tahun tanpa Lailatul Qadar. Paham? Nanti saya jelimet nanti kalau 83 tahun tanpa kata-kata minus Lailatul Qadar. Kenapa? 83 tahun itu kan ada Lailatul Qadar semua.
1000 tahun satu malam Lailatul Qadar, bagaimana mungkin bisa menyaingi 83 Lailatul Qadar? Kan nggak bisa. Jadi 83 tahun itu yang seakan-akan Lailatul Qadarnya nggak ada. Wis. Niku. Kalau kisahnya kan sudah paham ya, masa cerita lagi. Kleson niku. Kenapa kok ada Lailatul Qadar itu kan sudah paham. Paham ya? Wis paham gitu. Nanti cerita itu gak selesai ini. Kitab ini tipis, tapi separuh itu belum nyampe. Wakallamu al-dhabu fi hadisin rawahul Hakim. Kemudian Kanjeng Nabi juga pernah di kalamu al-dhabu, biawak. Biawak sini bukan biawak zamannya Kanjeng Nabi atau di Arab, tidak sama yang dengan di sini. Tidak sama loh. Nanti dihukumi di sini juga juga halal. Kenapa? Kanjeng Nabi dulu pernah ada sahabat yang makan biawak, tapi Kanjeng Nabi nggak mau makan, tapi membiarkan mereka makan. Intinya itu adalah istiqrarnya Kanjeng Nabi. Nah, jangan anggap yang biawak di daerah-daerah Indonesia itu sama dengan yang di Arab, tidak. Beda. Kalau nanti sampean menganggap biawak yang ada di sini itu sama dengan yang ada di Arab, kadal pun nanti ikut ke jenis ini loh. Lalu sampai dengan kadal, biawak komodo. Kenapa? Karena jenisnya sama. Jadi adab di sini adalah adab yang versi Mekah, versi Arab, bukan versi Jawa atau Indonesia. Karena nggak sama. Jadi tetap tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.